Halo, assalamualaikum. Bingung mau masak apa hari ini? Langsung kepoin channel dapur lagi aja yuk, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari dapur lagi. Oke, hari ini dapur lagi mau masak nasi goreng dan ayam koloke sayur. Cara membuatnya sangat mudah loh. Penasaran? Langsung simak videonya. Oke, bahan pertama ada nasi putih. Saya pakai secukupnya aja ya. Kemudian ada 1 butir telur, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, ada terasi udang, garam, kaldu bubuk, merica bubuk, ada saus sambal ya. Oke, untuk ayam kolekenya saya pakai dada ayam 300 gram dipotong tipis seperti ini. Kemudian ada tepung terigu, saya pakai 5 sendok makan, tepung kanjinya 5 sendok makan juga. Kemudian 1 butir telur, ada garam, bawang putih halus, kaldu bubuk, merica bubuk. Kemudian ada air secukupnya. Ini untuk kuahnya ada kecap manis, kemudian ada saus sambal dan minyak wijen ya. Kemudian ada brokoli untuk sayur bebas, ada wortel ya, kemudian ada 1 buah tomat. Saya nggak pakai paprika karena nggak ada. Kemudian maizena 1 sendok makan ya. Bumbunya ada bawang bombay dan bawang putih. Oke, selanjutnya kita akan buat bumbu nasi goreng dulu ya. Ini ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan kemiri. Kita akan ulek hingga halus. Oke, setelah halus seperti ini, kita boleh panaskan minyak, lalu kita orak-arik telur terlebih dulu ya. Untuk telur bebas, kalau mau tambahkan lagi nggak apa-apa. Saya cuma pakai 1 biji aja cukup. Oke, setelah diorak-arik hingga kering, kita boleh masukkan bumbu nasi gorengnya. Oke, ini sangat mudah banget. Cara membuat nasi goreng super simple ala dapur lagi ya. Kita masukkan nasi yang sudah dingin, jadi boleh nasi sisa kemarin boleh, atau nasi yang dari Magicom tapi udah didinginin ya. Ini dari Magicom, jadi masih bergerindil atau menggumpal karena memang itu kan dari Magicom masih belum saya uraikan maksudnya ya. Tapi nggak apa-apa, nanti diaduk-aduk pelan-pelan, nanti juga akan terurai sendiri. Oke, aduk-aduk hingga merata seperti ini. Baru kemudian kita tambahkan saus tomat atau boleh saus sambal secukupnya, kira-kira 3 sendok makan, dan ini minyak wijen boleh ditambahkan untuk menambah cita rasanya. Oke, masak hingga matang dan kering ya. Oke, ini udah lumayan merata dan nasi juga udah kering, enak. Aromanya tuh harum banget, jadi nasi siap untuk disajikan. Selanjutnya kita akan buat bumbu celupan ayamnya. Kita masukkan telur. Ini ada bawang putih, kaldu bubuk ya, merica bubuk dan garam. Kemudian tepung terigunya saya pakai 1 sendok makan, tepung kanjinya juga 1 sendok makan ya. Ini untuk bumbu rendaman ayamnya. Kalau teman-teman mau ditambahkan air es nggak apa-apa, sedikit aja ya. Kalau saya sih nggak, cukup ini aja karena ayamnya juga udah dingin tadi, jadi saya tinggal masukin aja. Lalu kita ratakan.
hingga bumbunya itu meresap ke dalam ayam. Ini ayam yang udah di fillet ya, jadi sudah kita potong tipis-tipis. Kemudian untuk tepungnya, ini tepung terigu saya campurkan dengan tepung kanji. Terigunya pakai terigu cakra. Jadi cukup itu aja, lalu kita campurkan karena bumbu rendamannya tadi udah gurih ya. Jadi tepungnya nggak usah asin-asin, nanti takutnya keasinan malah nggak enak. Oke, selanjutnya kita gulingkan ayam yang sudah berbumbu tadi ke dalam tepung kering. Oke, kita boleh aduk-aduk atau boleh remas menggunakan tangan sampai keriting. Nah, seperti ini. Setelah itu kita sisihkan dulu, dikebaskan ya. Baru kemudian kita goreng dalam minyak panas hingga kering kecoklatan dan matang. Oke, ini udah lumayan kering kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lalu kita goreng lagi sisa ayam yang lain tadi ya. Nih kita angkat dan tiriskan. Nah, setelah itu kita akan buat sausnya. Kita akan potong-potong kasar si bawang bombay, separuh aja ya, cukup. Seperti ini. Bawang putihnya juga dipotong tipis-tipis, atau boleh digeprek juga nggak apa-apa ya. Oke, tomatnya juga dipotong kasar seperti ini, bebas ya. Kalau ada itu apa, paprika boleh tambahkan, karena kita nggak ada jadi kita skip. Kalau ada nanas, resep aslinya ada nanasnya ya, potongan nanas, tapi karena nggak ada, nggak apa-apa di skip, kita pakai ala-ala kita aja ya. Oke, ditumis bawang bombay dan bawang putihnya serta tomatnya ditumis hingga harum. Baru kemudian kita masukkan potongan wortel dan brokoli. Bukan brokoli sih, kol yang warna putih ya. Namanya sih brokoli juga di sini tapi warna putih. Kemudian kita tambahkan air secukupnya, kurang lebihnya 250 ml ya. Selanjutnya kita akan larutkan tepung maizena ya. Jadi ini tepung maizena yang 1 sendok makan tadi. Kita tambahkan garam, gula pasir, kaldu bubuk, dan merica bubuk. Tadi lupa nggak ditambahkan dalam resep, jadi kita tambahkan sekarang. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis. Saus tomat atau saus sambal boleh ya ditambahkan, kira-kira 2 sendok makan. Kemudian minyak wijennya untuk menambah cita rasanya boleh ditambahkan 3 atau 4 tetes ya, biar aromanya juga lezat. Oke, diaduk-aduk hingga merata dan empuk. Ini apa? Sayurannya. Baru kemudian kita masukkan tepung maizenanya yang sudah dilarutkan tadi, sambil diaduk-aduk hingga dia itu mengental. Oke, setelah mulai mengental, ini udah mulai mengental ya, udah agak berat. Kita boleh masukkan ayam goreng tepung tadi. Jadi mantap banget. Tampilannya jauh lebih cantik dan menggugah selera. Ini ayam yang tadinya itu renyah, jadi enak banget kecampur sama saus asam manis. Bener-bener luar biasa. Pas banget menu kita hari ini, apalagi disandingkan dengan nasi goreng.
Mantap banget. Ini kayak yang di prasmanan-prasmanan gitu ya. Jadi ini menu favorit suami banget. Dan anak-anak juga sangat suka. Kalau suka pedas boleh tambahkan irisan cabai ya biar makin mantap. Oke, ini dia menu kita hari ini, nasi goreng ayam koleke sayuran yang enak ala dapur lagi. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.